Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat. Ketemu lagi bareng gua Bro Bri di episode pertama tahun 2025 untuk Bro Bri Live ya. Jadi ini episode 90 kalau ngelihat dari awal gua live. 90 ini berarti ya hampir 2 tahun lah ya. Dan di episode pertama ini Januari ini kita akan ngobrol tentang performance review. Gue udah invite IM gue di kantor, Mas Adit, di IM di Flip. Nanti kita ngobrol sedikit tentang, ya kenalan lah ya, journey-nya Mas Adit sampai sekarang di Flip. Plus ngobrolin seputar performance review. Harapannya anak-anak kantor gabung ya. Kalau nggak gabung ntar bahaya tuh hasil skornya. Oke, ya wes tanpa panjang lebar lagi kita sapa dulu Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bri. Sehat Mas? Mana? Alhamdulillah. Lo Mana di rumah kabarnya aja Mas? nih? Ya, di rumah. Habis Alhamdulillah makan gue malam nih. sehat juga. Alhamdulillah. Cuman ya gitulah Mas, lo tau lah apa yang terjadi kan di kantor. Ini kita meeting apa nih? Mau bahas roadmap apa? Oh, Waduh, pantesan jangan kok cuma sudah profile. dipenuhi dengan beberapa insiden nih beberapa hari Waduh, terakhir. kayak semalam ada notif jam 1 Oke. dini hari. Oke, by the way teman-teman seperti biasa ya, kalau lo pertama kali dengerin, ini gue live setiap sepekan sekali, hari Sabtu biasanya. Kali ini malam, ngobrol tentang macam-macam sih, karir, product management, startup, ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang performance review. Performance review itu kan biasanya ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, kan gitu kan ya. Tergantung company. Cuman kita akan bahas tentang apa sih, gimana sih tipsnya, gimana cara menghadapinya, nulisnya gimana gitu ya. Supaya kalau lo ngasih temen lo skor 1, relasi tetap baik-baik aja, itu gimana caranya? Gue sih nggak pernah ya, tapi ya nggak tahu, mungkin ntar gitu bisa kita bahas. Nah, uh, narsum kita kali ini Mas Adit. Mas, cerita dulu Mas, kenalan Yap. Mas. Kenalan. Kerjaan lo sekarang apa, sehari-hari gimana? Mau nggak Mas Adit? Oke, thank you Mas. Ya mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua dan kehormatan nih diajak Mas Brian podcastnya dan episode pertama ya. Oke, mungkin perkenalan buat yang belum tahu ya, aku Aditya Menepandi sebagai Adit. Sekarang bantu-bantu Mas Brian di Flip sebagai IM di tim kita internal platform. Intinya apa ya, membantu-bantu teman-teman ops ya untuk ngerjain daily opsnya mereka. Mungkin short short apa namanya, perkenalan. Dulu alumni dari UI, cuman aku kelahiran Solo, STK sampai SMA di Solo, Solo kota ya, bukan Solo Tengah. Terus kuliah di UI Depok, lulus sosial kerja sampai menikah dan punya anak, menetap di Bekasi. Pernah kerja di Bukalapak, Gojek, terus akhirnya ke Flip. Dan dari 2020 ya di Flip sampai hari ini. Mungkin kayak gitu. Oke. Jadi lo kuliah baru keluar kota Mas? Sebelumnya di Solo semua? Betul, aku anak Solo, terus ya semenjak kuliah dan keterusan ya dari ya sebelum lulus udah sempat proyekan kayak intern beberapa startup di Jakarta, terus lanjut diajak referral temen, terus ya udah sampai akhirnya sekarang masih terusan di Jakarta. Lu setelah pindah ke Jakarta waktu kuliah itu sempat balik lagi nggak? Atau dari awal setelah lulus terus di Jakarta Mas? Langsung Mas, jadi dulu kan wisuda itu di Agustus ya, kalau biasanya aku Hmm. lulus 2014 Agustus wisuda, cuman waktu itu kebetulan aku alhamdulillahnya udah dapet apa namanya full time kerjaan itu dari Juli, jadi sempat pas wisuda dulu ngambil itu apa namanya unpaid leave untuk datang wisuda gitu. Jadi ya udah, izin wisuda terus besoknya kerja lagi. Jadi Karena belum ya dapat cuti apa gimana waktu itu? belum, kan masih probation kan, belum ada sebulan, jadi ya Oh. wisuda terus Berarti lo dapat besoknya kerja masuk cepet lagi. banget ya Mas? Nggak pakai waktu menunggu lama gitu?
Ya, alhamdulillahnya ya, karena pas oh ya, dulu kan kalau mungkin sebagai konteks sedikit di UI, dulu aku jurusan Fasilkom UI 2010, lulus 2014. Kebetulan dulu pas di akhir tuh aku ngambil yang kelas apa namanya non non skripsi, jadi ngambil SKS lah. Karena dulu kayak semenjak semester kalau nggak salah semester 4 ya, semester 4 atau 5 sering mulai ikut tertarik proyekan, ada dari dengan dosen pernah, ada dengan teman kuliah, terus lanjut-lanjut ikutan apa pernah dulu intern di Bader, Mas Brian juga tahu ya, dengan Mas Oh, lu Bang pernah di Jay. Bater juga? Betul, dulu semester 5 kalau nggak salah ya. Pertama Mhm. kali apa sih dulu semester KP ya? Bukan KP, ya KP tapi belum yang semester 6 kan bisa ada KP yang masuk kuliah itu loh. Ya, apa maksudnya yang KP yang terjadwal. Nah, dulu pas libur kan libur kuliah lama ya, ada yang 3 bulan, ada yang berapa gitu kan. Ya udah pakai coba di situ, terus lanjut ke punya kenalan juga di senior alumni udah lulus. Mereka punya kayak apa ya kayak mungkin sebutnya sekarang kayak vendor ya, software house gitu kan. Dulu kan startup belum Mhm. belum rame ya istilah startup. Eh apa namanya Microsoft partner gitu loh di daerah Tebet. Ya udah ikutan proyekan di situ sampai eh, sampai mau lulus lah gitu. Terus ada ajakan dari senior juga kenalan untuk pas buat full time, terus ya udah full time di daerah Karet kan loh. Jadi anak KRL lagi di Depok lagi. Oh, itu setelah setelah Bader. Oh, karena Bader lo Ya, intern ya. Jadi, Bader kan intern, terus intern lagi eh, di eh, namanya mungkin kalau ada yang kenal Alprovis ya di daerah Tebet itu software house mitra Microsoft ya dulu. Ya sampai mau lulus lah. Mungkin tahun-tahun terakhir kuliah tuh malah lebih banyak ngerjain apa apa namanya sih kayak intern magang gitu. Dan tapi mungkin tahun karena itu itu berarti sudah ada program ini Mas ya? Sudah ada program yang non skripsi berarti ya? ada. Oh. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Mungkin kalau yang masih kuliah di Fasilkom bisa komen ya. Ada waktu itu ada sebenarnya dulu aku sempat nyari nyari judul skripsi nih kayak udah nanya. Nah, dulu kan suka lagi zaman-zamannya ngulik Android ya. Lagi booming kan sempat ada beberapa konsul dengan dosen, cuman kok kayaknya tidak sampai saklek sampai final. Terus waktu itu juga aku kayak kasihkan project di Bader gitu terus ya udah lanjut aja. Gitu. Lumayan buat tambahan uang ini ya, uang bensin ya. Iya, 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 iya. Gitu bang. Oke, oke. Nah, setelah dari situ terus lo langsung masuk Bukalapak gitu atau gimana? Sempat full time di uh, apa namanya multinational company namanya dulu Kana. Terus kalau nggak salah sekarang namanya Verin. Dulu pas join itu kan dulu posisinya biasanya kalau lulusan kan sistem analis atau Hmm. developer ya, atau programmer. Kebetulan dulu aku banyak apa namanya megang proyekan itu di Android gitu kan Android Dev. Terus daftar engineer. Terus pas dapat offering itu dulu namanya QA consultant gitu. Bingung ini apa QA. Terus apa ya kalau bahasa Jawanya dilalahi kayak eh, wah nggak pas gitu. Ujuk-ujuk gitu ya? Ujuk-ujuk nyaman gitu. Terus ya udah lanjut situ. Terus nah, waktu itu kan mulai rame tuh startup di aku ingat tuh Desember 2014 apa ya kan Traveloka mulai lagi lama kan banyak mass hiring gitu kan. Terus Bukalapak dulu eh, aku join situ karena kebetulan dulu kan Mas Zaki itu juga juga alumni Hmm. satu SMA aku, cuma beda angkatan. Kan dari Solo juga kan. Mas Nuk juga CTO-nya dulu kan dari Solo gitu kan. Terus Oh, aku baru tahu tuh. dikontak lewat LinkedIn ya, di telepon. Dulu tuh pertamanya aku eh, karena masih di tempat yang pertama, aku belum. Terus ya masih ada kontak gitu. Akhirnya join di 2015 gitu, join di Bukalapak pas masih kecil gitu. Cuman sayangnya kemarin ada itu ya berita sudah tutup lapak untuk e-commerce-nya. Sedih sih Gitu. itu sih. Iya.
gua kira tuh ini belok dikit bahasanya. Gua kira ya selama ini ya Mas ya. Ini bayangan gua ya. Memang dari awal kan memang meninggalkan bisnis marketplace kan. Cuman gua kira gedenya malah di mitra Bukalapaknya. Apa itu Ya, memang benar? di Masih jalan kan sekarang ya? ya eh correct me if I'm wrong ya. Takut salah karena udah lama nggak dibuka lapak. Ya dulu kan banyak O2O ya, offline to online gitu ya. Mitra Hmm, Bukalapak dan gede ya. Belum dulu rame apa namanya warung pintar, terus ya, Tokopedia juga ada kan ya. Aku udah lupa bikin namanya. juga. Cuman Benar. BL tuh dulu bikin Yang di awal situ kan dan BL kan rame itu gitu. kan. Gitu sih. Pasti sih kalau misalnya ada company yang ya itu masih belum ada nih, belum ada di Indonesia tuh yang proven yang segede TikTok gitu loh. Iya. Oke, oke. Iya journey-nya gitu ya. Jadi lo dari Bukalapak terus kemana Mas sebelum sekarang? Di Bukalapak 4 tahun lebih sedikit, terus habis itu ke Gojek. Ke Mhm. Gojek itu sekitar 1 tahun lebih, 1,5 tahun kalau nggak salah. Waktu kantornya udah pindah ke itu kan di Pasaraya, Blok M. Gitu sih. Oke. Di situ dulu gabung yang di Mitrans, kan habis banyak dulu kan banyak akuisisi ya, Mitrans, Ya. terus Kartuku sama ya banyak lah yang nah, kebetulan join di timnya apa namanya payment SDK ya, ya apa banyak main-main EDC gitu kan terus sama eh, ya disitulah pokoknya terus tidak lama karena 1,5 tahun di situ berawal dari kalau nggak salah itu diajak Lukman sharing session terkait QA kalau nggak salah. Oh ya, waktu itu Lukman ngekontak aku buat ngadain sharing session di Flip buat kayak ya sharing session biasa dan ya ternyata Gitu strateginya ya. berlanjut ya berlanjut sampai akhirnya diajakin gitu kan terus ya terjadi banyak diskusi dan sebagainya ya TLDR-nya akhirnya join di Desember 2020 itu pas mulai itu kan mulai remote-nya gitu pas mau deket-deket Hmm. COVID pas udah Itu mulai kan kalau nggak salah berarti 2020 kan baru mulai kencengnya kan sebenarnya flipnya ya. Sebelumnya kan eh, hmm, nggak banyak iklan gitu kan. Kayaknya awal-awal pandemi ya justru banyak iklan kan. ya mulai ramai ya Oke, berarti 2020 Desember. Ini udah 4 hmm, tahun lebih, Desember 5 tahun. 4 tahun. iya 4 tahun lebih sekian hari masih kalah lah sama Pak S tuh ya. itu itu nggak bisa dibandingin itu. Yo, iya. Karyawan nomor berapa dia ya? Kayaknya kalau engineer nomor nomor 3 apa ya atau 4 atau Wah, 5 gitu nggak tahu nih. sama S2. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, ini mulai bermunculan nih Noval tadi ya, ada Fahmi nih. Ini yang paling pagi nih Aduh, Fahmi. morning person ya. Oke, morning person. Oke, Mas, kita Hmm. bahas tentang masuk ke pembahasan utama kita Hmm. tentang performance appraisal. Nah, kalau dari selama journey lo sekarang nih, Mas, di awalnya kan ada di apa software house gitu ya. Terus habis itu lo pindah ke Gojek, bener ya dari software house ke sorry Bukalapak, dari software Bukalapak, house ke Gojek, Flip. Bukalapak, terus habis itu Gojek, terus Flip. Nah di antara experience lo ini dulu, di semua tempat tuh ada performance appraisal-nya kah? Hmm. Ataukah cuma di beberapa tempat aja? Karena tapi pas karena di first company ku dulu tidak lama jadi kayak ya mungkin kayak appraisal tapi dibuat yang probation dulu 6 bulan soalnya dulu yang di tempatku pertama itu probationnya sampai 6 bulan gitu terus lulus tapi setelah lulus malah pindah. Aku agak lupa di Bukalapak awal-awal performanya reviewnya gimana karena udah lama. Cuman karena dulu masih ya jumlah aku inget join tuh karyawan ke 90 jadi ya masih dikit Oh, lo proses join di Bukalapak under 100? ya karyawan ke Wih, 90 aku masih inget luar tuh karyawan ke biasa. 90 masih di PCV di Plaza City View di lantai 2 sekarang jadi itu ya kampusnya Mazaki
apa namanya? Aku lupa. Di lantai 2 sebelahan sama satu dulu tuh ada apa? Aku lupa ya kantor apa. Pokoknya di lantai 2, cuma lantai 2 doang impil. Eh tapi aku lupa prosesnya dulu gimana ya. Tapi ya kan semakin gede, semakin lebih rapi ada tentu ada proses performance review-nya. Cuman aku biasa aku udah lupa gimana prosesnya. Dan paling yang masih agak ingat belumnya di Gojek sistemnya kalau nggak salah namanya 360 review apa gitu. Bentar Mas, lu di Bukalapak kan tapi 4 tahun lebih kan ya? Hmm, hmm. Di awal sampai akhir lu ingat ada di akhir pastinya masih ada kan performance review kan? Ada. Oke. Cuman Itu aku ada agak lupa perbedaan nggak? perbedaan gimana maksudnya. Performance review atau performance appraisal yang dari awal sampai terakhir sebelum lo meninggalkan Bukalapak? Aku tuh biasa lupa detail mas. Cuman dulu itu seingatku di tiap tim itu reportnya reviewnya sama PM kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau ada yang ngoreksi. Cuman saya ingatku dulu aku di review oleh PM. PM tuh ngelit tim gitu kan ada back end, front end, mobile, QA gitu. Dulu aku QA terus di review PM dan di review dulu ada udah semakin rapi pas masih BAM join ya semakin banyak makin orangnya gede banget banyak nge-hiring ada fresh grad ada yang dari luar ada istilahnya apa buka buka pulang atau yang banyak temen apa orang Indo yang banyak jalan pulang ke ya. Indo ya buat jalan pulang tuh udah gede banget Gua inget itu campaign-nya ya lumayan gede itu waktu itu. betul terus ya udah semakin rapi gitu cuman aku ya itu lupa prosesnya gimana ya kurang lebih ya mirip-mirip lah kayak ditanya kayak tanya jawab ini selama periode terakhir kayak gimana ada feedbacknya seperti apa dan sebagainya. Setahun sekali atau setahun 2 kali Mas waktu itu Mas? Setahun 2 kali kalau nggak salah ya. Setahun 2 kali. Oke. Di semua company setahun 2 kali ya berarti ya? Seingatku iya ya. Oke. Menarik ya. Soalnya gue di company, gue kan join antara di company yang startup yang dalam tanda kutip proper gitu ya, sama join di company startup yang masih baru awal gitu ya, yang semi startup lah. Maksudnya dia sebenarnya ya bisa dibilang fully technology company. Bajunya sih baju startup, pakaian startup supaya evaluasi startup, tapi prosesnya not so much gitu. Dan itu di tempat-tempat kayak gitu tuh nggak ada tuh performance review itu nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada sih setahu gue ya waktu itu. Saya gue di company pertama, iya kayaknya nggak ada ya. Pertama gue nggak sampai 3 bulan sih, nggak sampai 4 bulan. Di Kita Bisa gue lulus probation tapi gue mutusin nggak lanjut. Di Glints itu nggak ada, terus di Tokped itu ada, ya gitu nggak ada gitu. Iya, saya gue gitu sih. Tapi di tempat lo ada semua ya berarti ya. Saya ingatku ya mas cuman pas BL awal mungkin ada nggak ya kayak secara formal karena kan ya namanya startup yang masih grow gitu ya kadang masih berusaha merapikan proses ya cuman seingatku aku ngalamin gitu cuman di tahun berapanya mungkin aku lupa maksudnya apakah udah mulai rapinya di start tahun berapa soalnya ya di zaman kayak boomingnya startup yang dulu kayak nggak terlalu apa ya kayak beda gitu feelnya dengan yang belakang-belakangan ya tau lah ya mas Arti gimana. Nah, lo kan awal-awal berarti lo start dari QA dulu kan mas ya berarti ya. Jadi Betul. Nggak ada orang yang report ke lo dan lo report ke orang kan gitu kan. Terus pertama kali lo ada team member dan lo orang report ke lo tuh kapan mas seperti? Pas di BL tuh dulu aku sempat di assign dulu istilahnya supervisor ya untuk di QA mobile. Terus dulu masih sempat dipisah QA ada QA web, QA backend, QA mobile. Dulu aku masih di QA mobile ada aku lupa sekian belas atau berapa terus akhirnya di make terus aku spesifik ke satu stream. Dulu sempat ngalamin kayak jadi ngelit beberapa QA sebelum akhirnya ada join head QA yang baru gitu. Jadi beralih ke reportnya ke dia gitu. Jadi
sempat ngalamin kayak ya mungkin lebih tepatnya kayak bantu-bantu apa namanya kayak onboarding lah kayak oh ini ngenalin sistemnya gimana prosesnya gimana Nah, pas itu itu di berarti lo hmm, nge-performance appraisal tim member itu juga berarti ya? hmm, ada nggak ya aku lupa mas jujur aku lupa pasti Bel walaupun aku Oke. juga ikutan dulu di awal ngebantu kayak misalkan nge-interview terus nge-set oh ini tim ini jumlahnya sekian untuk tim ini nanti ada rotasi atau sebagainya tapi untuk sampai ngenilai aku tuh biasanya lupa apa karena dulu ada yang aku ingatnya ada yang reportingnya dari PM-nya di masing-masing eh, ya kayak gitu sih lupa Terus pas tapi pas pindah ke mulai Gojek, hmm, ya kalau di Gojek aku sebagai IC karena I see. apa namanya itu tuh lagi masa-masanya Gojek restrukturisasi karena banyak itu kan akuisisi trans kartuku dan banyak apa namanya rumah bagi dulu aku direct report ke headku di dari India gitu sih. Oke, oke. Di Gojek, terus dari Gojek baru ke Flip gitu ya? Betul. Nah, di Gojek lo masih IC atau sudah sempat manage Di tim, Mas? di Gojek IC dulu. Oke. Berarti pindah ke Flip baru baru ada lo reporting ke lo ya, Mas ya? Betul, betul. Di Nah, Flip jadi CM. bedanya nih, Mas, gua mau lihat mau mau dengar pendapat lo nih. Ceritain dulu dong tentang performance review atau performance appraisal gitu ya, yang lo Hmm, alami gitu ya dari dulu sampai sekarang. Eh, Bedanya di masing-masing kantor atau lo lihat perbedaannya apa itu kayak gimana sih prosesnya buat teman-teman yang mungkin sudah banyak yang ngalamin gitu ya tapi gue yakin banyak juga yang hmm, di company-company kecil yang mungkin karyanya cuma 10 kayak gitu-gitu ya hmm. atau belasan jadi performance appraisal mungkin nggak dijalankan dengan proper gitu. Nah, ceritain dong yang menurut lo yang prosesnya benar tuh kayak gimana sih atau secara umum itu step by stepnya gimana sih Oke. prosesnya, Mas? Kalau bilang yang paling benar mungkin susah ya, karena kan kita nggak bisa bilang apakah company ini benar, company ini salah, karena kan Ya, balik lagi sesuai kebutuhan masing-masingnya. Cuman benar-benar. yang aku kerasa bedanya kayak pas aku join di Gojek kan udah well structure gitu ya, kayak udah ada apa namanya platform sendiri, kayak ada toolsnya, cara ngisinya udah jelas gitu kayak oh harus kayak gini prosesnya untuk kayak untuk ngisi itu based on apa dan sebagainya. Terus pas join di Flip karena waktu itu juga masih berkembang sangat berkembang di awal dan belum serapi belakangan ini jadi kayak eh, aku apa ya mungkin bahasa general kayak standarnya masih belum terlalu terstandarisasi gitu. Maksudnya apalagi kalau kita ngomongin performance review kan tidak bisa kita lepas ada bias ya. Misalkan apakah si X ini dinilai leadnya itu bagus gitu dengan tim lain apakah bagus kalau sekarang mungkin di Flip istilahnya ada kalibrasi gitu ya cuman at least kalau aku spesifik di Flip di awal sampai sekarang ada perubahan lebih arahan lebih jelas kayak apa sih definisi si orang ini perform itu ada kriteria yang harus dipenuhi dan tergantung dengan grade-nya kan kayak bisa jadi grade si X ini misalkan dia senior dia oke nih tapi ada tim member lain yang belum senior tapi sama kayak yang senior tentu kan akan lebih apa namanya quote unquote bagus untuk yang belum senior gitu itu belakangan jauh lebih rapi jadi mungkin kalau definisi quote unquote lagi benar tidaknya mungkin harus harus jelas ya arahannya karena kan namanya performance review kayak apa ya menyangkut hajat hidupnya seseorang gitu kayak eh, misalkan dapat bagus, bagusnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini mungkin agak sedikit out of konteks. Mungkin yang aku melihat apa ya, eh, baik atau enggaknya tuh kadang orang ada kecenderungan kan apa sih kalau nggak salah ada istilahnya orang hanya mengingat short term memory kayak belakangan aja. Misalkan kita udah ke PMS apa performance review 6 bulan nih, tapi let's say kita cuma ingat kerjaan si Fulan itu 2 minggu belakang, sebulan belakang kan nggak fair ya. Misalkan bulan 1 sampai bulan 3 bagus, terus somehow ada isu atau ada kesehatan atau whatever,
sehingga performanya agak menurun, tapi memori kita kadang cuma terakhir gitu. Nah, kadang itu baiknya ada kayak apa sih, si seorang leader tuh punya catatan baik pribadi atau catatan berdua kayak historicalnya itu kayak oh si X ini kayak gimana. Jadi tidak hanya ngejudge dari belakangan doang gitu. Gitu sih. Jadi mungkin kalau balik lagi ke pertanyaan tadi gimana yang baiknya, jadi ya satu harus objektif dalam artian dari sisi company harus ada kejelasan si X ini mau didefinisi baik menurut company itu seperti apa dan baik menurut dari manajer karena manajernya tentu kan yang tahu ibaratnya scope dan konteksnya. Dalam artian misalkan oh si X ini diminta untuk ngerjain 5 fitur tapi kok si X ini ngerjain 10, apakah itu baik apa enggak tergantung lagi apakah sesuai dengan apa ya, ibaratnya yang sudah di-define atau malah 10 tapi itu jadi bikin kerjaan utamanya nggak jalan gitu kan. Jadi harus ada rambu-rambu yang jelas dari company dan ada komunikasi yang clear dengan direct report-nya dan terbuka menurut aku itu Pak. Itu Mas kalau Nah, yang idealnya. ini beberapa hal nih Mas. Satu tentang apa ya namanya? Tadi kan sempat lo singgung juga bahwa performance review atau performance appraisal ini maunya objektif tapi ya gimana balik ke subjektif kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi lo bilang ini kan orang lebih ini gua ingat istilahnya recency bias Mas. Recency bias. Jadi orang lebih cenderung ingat apa yang barusan terjadi kan sebenarnya. Walaupun performance 6 bulan yang lalu keren banget. Tapi kalau baru ini aja bikin bug di production sampai down, nah itu bahaya itu. Yang diingat yang terakhir kan gitu kan. Gitu. Nah, tapi sebelum ke sana Mas, jadi gua ada satu concern sih sebenarnya gitu ya. Artinya performance review ini kan sebenarnya kita fungsinya ya tujuan utamanya kan sebenarnya company itu pingin satu nge-reward orang-orang yang memang performance-nya bagus ya. Jadi supaya dia ngerasa termotivasi lah ya untuk deliver the best. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kan dia pingin terus-terusan secara terus-menerus ngilangin orang-orang yang memang nggak termotivasi atau performance-nya jelek gitu ya, for whatever reason. Itu ya jangan terus-terus ada di company, makanya ada checkpoint itu kan sebenarnya. Nah, cuman secara metrik yang dipakai, biasanya kan kalau kita dan di beberapa company yang gue ikut itu kan pakai OKR gitu ya. Di tempat lo sebelum-sebelumnya pakai OKR juga nggak? Atau ada target sendiri? Ada, ya jelas pastinya. Jadi masing-masing udah ada kan targetnya kan? Nah, problemnya tuh gini Mas, yang sering gua temuin ya, OKR-nya itu angkanya turun dari langit, bukan di flip gitu ya. Kalau di flip angkanya masih bisa di-negotiate tuh. Dan memang nyatanya di flip itu kita masih enak lah negotiate. Tapi di banyak company gua sebelumnya itu angka tuh turun dari langit gitu ya. Terus ntar di terakhir ditanya, kok nggak nyampe? Lah, kampret. Bisa nyampe. Emang dari awal kelihatan nggak bakal bisa disampai gitu ya. Mendekati goal ya gitu ya, growth-nya bagus, tapi nyampe ya kagak kan gitu kan. Itu menurut lo gimana Mas? Oke, kalau itu menurut aku justru kehadiran seorang lead itu dibutuhin di situ ya. Maksudnya kita jangan jadi sebagai yes man doang ya. Kalau misalkan kita ngerasa kan at least sebagai direct lead kita harusnya bisa tahu at least kayak capacity dan batasan lah ibaratnya. Let's say kita punya 5 orang gitu, tapi targetnya itu kita tahu by historical itu impossible tuh angka segitu. Jadi at least kita sudah punya boundary dan ibaratnya tahu lah capacity tim kita tuh seperti apa dan tentu kan kita nggak bisa bilang kayak misalkan stakeholder bilang akhir tahun ini achieve nambah 100% gitu ya. Kita bilang oh enggak itu nggak masuk akal. Oke, nggak masuk akal objektif apa namanya buktinya apa gitu kan pasti by data gitu. Makanya kita sebelum menyanggah atau at least kita bilang aja dulu kita at least tahu sendiri capacity kita tuh seperti apa. Terus misalkan ada kerjanya udah clear, kerjain A, B, C dan sebagainya. Apa namanya kayak SWOT-nya kita seperti apa, kita strength-nya apa, terus opportunity-nya apa, weakness dan sebagainya. Dan yang terpenting menurut aku ngomong ke si pemberi target itu. Misalkan apakah itu karena kan setauku target itu ada 3 tipe ya, agresif atau optimistik, terus apa namanya pesimis sama yang standar apa namanya mas realistis. Nah,
ini tergantung juga tipe leader atau manajemennya, apakah beliau ini menetapkan yang tipe agresif dalam artian sebenarnya dia tahu nih angka segini itu nggak mungkin di-achieve. Dia tahu kayak misalkan di hitungan leadernya itu dia nganggap atau maksudnya top manajemen yang ngasih si OKR ini, dia menilai by historical dan beberapa hal kayaknya nih cuma nyampe dari 0 ke 10 nih, tapi ya udahlah kita coba ke 13 atau 15 gitu. Bisa jadi itu kayak apa ya menciptakan biar ayolah biar do something, do extra mile gitu loh kasarannya. Ada yang seperti itu, ada yang memang atau mungkin orangnya nggak tahu kayak karena kayak mungkin keterbatasan konteks dan sebagainya. Jadi menurut aku pentingnya leader itu untuk ya komunikasi lah kayak biar bisa menyamakan ekspektasi karena kan apalagi mungkin in term of kayak IM ya. IM itu menurut aku manajemen yang atas bawah kena gitu ya. Dia ditekan dari atas dalam artian kita harus bisa achieve ini gitu kan. Sedangkan di bawah ada novel ya. Oh novel misalkan Val, misalkan kita ada target ini, tapi sebenarnya teman-teman rasa, oh enggak mas, ini tuh susah nih, nggak mungkin dalam satu satu semester misalkan. Sebagai IM kita posisinya harus seobjektif mungkin ya, dalam artian uh, kita bisa melihat POV dari company pasti kan pengennya growth growth dan growth gitu. Tapi kan kita juga kita ngelit manusia gitu kan. Kita bukan ngelit robot gitu. Robot aja ada burnout, ada apa namanya batasannya gitu. Sebenarnya banyak caranya, cuman yang terpenting pertama komunikasi dengan si pemberi target itu dalam artian itu apakah memang sudah ibaratnya saklek mungkin karena ada something yang kita nggak tahu ibaratnya ya kan bisa aja kan kayak oh ini critical nih mau nggak mau harus kayak gitu. Atau memang masih bisa negotiable dalam artian bisa diturunin atau misalkan gimana nih company-nya apa targetnya memang seperti itu. Misalkan kayak tadi agresif berarti ya udah karena memang pengen biar ada peningkatan karena memang lagi growth dan sebagainya dan itu udah dapet dan biasanya ada apa ya aku melihatnya kayak seni dalam ngelit ya dalam artian bisa jadi kita bilang saklek sama kayak plug dari manajemen dalam artian oh ini tuh agresif atau ini tuh apa terus kita bilang ke tim atau ada sesuatu yang kita filter karena ya tau lah ya misalnya ada beberapa hal yang nggak bisa kita explain mentah-mentah yaitu harus kita kayak apa ya formulasikan gimana kita mengkomunikasikan ke tim kita kayak gitu sih mas jadi menurut jadi satu sisi jangan kayak yes man tapi satu sisi juga jangan polos-polos amat lah dalam artian harus tahu bisa menakar timnya seperti apa dan juga kita harus tahu POV company itu kenapa sih mereka kenapa kita pengen nargetin angka itu gitu. Apakah karena ya kayak urgency kan kita misalkan dari sisi bisnis itu pengen kayak gitu kan. Dan apa namanya ya mungkin kalau bahasa umumnya kayak menyamak apa namanya maintain expectation ya expectation dari stakeholder dalam artian dari atasan kita pengen seperti ini tapi kita juga tahu tim kita seperti apa dan selalu apa namanya reporting. Nah ini kadang yang miss adalah kita di awal period, let's say bilang oh targetnya X, tapi di tengah-tengah kan banyak dinamika ya, timnya sakit, ada yang resign, ada gangguan dari bukan gangguan, ya ada isu dari third party atau insiden dan sebagainya sehingga tidak nyampe. Pentingnya ada mungkin rempet ke hal lain kayak one on one dengan timnya kayak bilang ini loh kayaknya potensi nggak nyampe jangan sampai hal itu baru dibilang pas performance review ya kena kan pertanyaan kalau nggak bisa kenapa nggak bilang dari awal gitu kan karena menurut aku dari manajemen pun juga mereka akan open kok kalau memang let's say itu targetnya terlalu ambisius selama kita bisa ngasih fakta ya bukan kayak hanya ngeles lah kasarannya kayak gitu sih mau jawab Ya, nggak ya agak panjang jawab. Menjawab mas. Nah sekalian mas, langsung gue pingin bahas tentang yang lo sempat sampaikan tadi mas ya. Jadi lo pernah nggak sih lo dikasih target yang tadi ya angkanya nggak masuk akal gitu ya. Dan kalau dari lo nih tips buat teman-teman yang baru ngelit tim gitu ya atau pertama kali ini baru harus nge-propose OKR atau harus nge-submit angka karena OKR erat hubungannya dengan performance review kan.
Nah, itu gimana sih Mas tadi caranya Mas, kalau dia pertama kali nih, sementara lo baru join timnya gitu ya, apa sih yang harus lo sampein supaya karena dan ini gue ngalamin juga kan, artinya kalau ada dari bos kita, ah masa gini nggak nyampe, kita mau susah bos, itu kan susah ya ngomong kayak gitu ya. Ngomong kayak gitu kan susah kan, ntar kita dibilangnya ini kan, nggak apa sih namanya, nggak berusaha berjuang dulu lah segala macam. Tapi kan kadang leadership itu juga ada yang beda ngelihatnya OKR tuh ya udah aspirational yang mana tidak tercapai nggak ada masalah, tapi HR ngelihatnya ini target kalau nggak tercapai lu bermasalah kan gitu kan. Ini mindsetnya beda. Nah gimana sih caranya kita bisa bermanuver gitu ya sebagai leader sebuah tim, itu caranya gimana sih kalau sebagai leader? Aku tidak ada dan tidak lain adalah komunikasi sih. Misalkan kayak tadi, let's say ditargetin dari awal kita tahu itu something yang susah lah, tapi somehow memang ibaratnya udah terima dulu kasarannya. Menurut aku dari awal oke lah kasih kita terima, tapi dengan catatan, misalkan eh ini bisa kalau syaratnya let's say apa kita sebutin. Oh ya, sebelum jawab itu better kita minta waktu untuk get back lah ibaratnya, karena walaupun seorang lead gitu kan kita nggak pengen bukan sebagai orang yang paling tahu kan, bisa jadi takutnya over apa sih ibaratnya over promise atau underestimate dan sebagainya. Oke, misalkan target ini jangan responsif, jangan terlalu buru-buru responsif lah, misalkan oh jangan, oh nggak bisa, oh nggak apa, aku pernah, sorry agak OT, aku pernah dengar, aku lupa dari siapa, katanya bos atau manajemen itu cuma mau dua jawaban ya, yes atau no gitu, bukan yang bukan yes tapi ya bla bla bla, tapi apalah gitu, aku lupa ya, pernah ada yang temen ya jawab oke yes tapi apa namanya will get back sebelum untuk apa, untuk at least untuk memvalidasi nih, let's say dari sisi kita merasa oh ini kayaknya something yang terlalu ketinggian, kita tanya siapa tahu temen atau tim kita ada alternatif cara yang kita kita sebagai elit itu tidak aware caranya atau tidak tahu gitu kan. Mungkin apa ternyata ada alternatif untuk mencapainya, atau sebaliknya kita ngerasa oh ini kayaknya tidak terlalu complicated nih, tapi pas uh, apa kita balik ke tim dan banyak research dan sebagainya, kayak oh ini lebih dari yang sebelumnya kita duga gitu kan. Makanya pentingnya konfirmasi dulu di internal, baru mungkin let's say sehari atau 2 hari atau mungkin minggu depannya balik ke lead kita gitu kan, kita konfirmasi oh oke okay, angka ini, atau tadi misalkan case-nya adalah ketinggian ya, kita kita provide aja datanya, data fakta ya, bukan kayak asumsi-asumsi kan kadang kan yang miss adalah kita bilangnya oh asumsi ini bisa, asumsi diperbolehkan sih sebenarnya, tapi dengan asumsi yang bisa dipertanggungjawabkan lah misalnya. At least kita provide data terus bisa bilang oh ini kayaknya agak susah nih karena apa dan sebagainya. Tapi misalkan ada kondisi oh nggak mau harus ini ya kita breakdown aja. Oke ini kayak gini nanti misalkan apa ya, eh, resikonya seperti apa, misalkan apakah kita harus nambah resource team misalkan, atau kita butuh support bantuan tim lain untuk ke support kita, atau butuh hiring, atau butuh apa namanya cost tools dan sebagainya. uh, Ya kayak gitu, terus habis itu ada kayak periodically atau sync up untuk ya untuk info yang update gitu, jadi nggak kayak misalkan di awal kita sebenarnya pribadi punya ngerasa ini nggak make sense nih, tapi ya kita bilang ini kita udah do the best, tapi again karena dengan apa capacity dan capability kita kayaknya susah nih, jadi jangan sampai nunggu di akhir, tapi pas di progresnya itu kan harusnya si leader itu bisa tahu ya, dan harusnya si leader yang ngasih tugas itu juga aware kan, maksudnya apa namanya, uh, at least kita tidak ngeles gitu, misalkan nanti tidak achieve, mungkin perkara akan dijudge berhasil apa enggak itu lain ya, tapi at least secara fakta kita ada data faktanya ini kenapa belum achieve dan apa yang sudah kita lakukan untuk achieve itu tapi tidak bisa, karena kan bisa jadi ada sesuatu yang out of scope kita, jadi kayak lebih di breakdownin lagi sih menurut aku. Misal nih ditargetin 100 kok kita cuma sampai 70, kita listing usaha kita ke arah situ apa, kenapa nggak bisa ke situ, dan yang kenapanya itu kita breakdown lagi, mana sih yang masih bisa di handle kita, mana yang something yang out of scope dari kita. Let's say misalkan kayak tadi apa ya,
ini misalkan untuk achieve itu butuh support tim lain, tapi tim lain ada inisiatif yang cukup tinggi juga misalkan sehingga tidak bisa membantu kita kayak gitu sih. Jadi ya again komunikasi sih intinya. Jadi komunikasi dengan baik ya. Jadi pertama itu jangan terlalu dikasih target langsung iya atau enggak, gitu, tapi get back dulu. Terus Betul. kalau memang ternyata harus diterima, ya berarti pokoknya di-track aja, dicatat aja usahanya apa. Nanti kalau memang ternyata terlihat kita nggak bakal nyampe ya dikomunikasikan lagi gitu ya. Kalau ternyata ntar ditanya kenapa bla bla bla, yang penting udah tahu kan. Jadi kita ada track, ada record yang jelas ngapain aja, dan kalau misalnya ada dependensi ke tim yang lain kelihatan gitu ya. Jadi nggak karena kita sendiri. Nah, itu kan tadi kalau dari leadernya nih Mas. Kalau dari IC-nya, dari tim member gitu ya. Misalnya tiba-tiba kita nih individual contributor, terus dapat target gitu ya. Lead kita kebetulan, pokoknya targetnya, gue dikasih target segini, lu gue kasih target segini gitu ya. Itu gimana tuh? Cara menghadapi hal-hal kayak gitu gimana tuh Mas? Pasti Mungkin pernah kan? pertama, ya pasti pernah. Mungkin pertama biasanya aku selalu membiasakan ada Rio join nggak? Siapapun orang yang baru ibaratnya kerja bareng sama aku pasti di awal pertemuan, awal one on one, aku set quote unquote kontrak di antara kita berdua. Dalam artian apa yang bisa apa yang kamu harapin dari aku dan apa yang aku harapin dari kamu, apa yang bisa aku bantu untukmu, apa yang bisa atau kemungkinan apa yang butuh apa ya, ibaratnya ada something potential blocker dan sebagainya atau bahkan sampai isu-isu personal dalam artian misalkan sakit, mau menikah dan sebagainya. Jadi di awal kita punya ekspektasi lah. Ini maksudnya as a generic dulu ya, maksudnya ada ekspektasi bersama. Lalu nanti once kita dapat let's say target atau OKR, lalu aku assign ke oleh si X nih. Tentu aku lihat grade-nya dulu karena kan gimana pun ekspektasi ke yang lebih senior berbeda dengan let's say fresh grade atau junior. Kita coba assign based on apa namanya ekspektasi ke dia. Kan kita kan juga ada kayak karir framework ya, kayak untuk grade senior ekspektasinya seperti apa, medior, junior dan seterusnya. Let's say dia ngerasa apa ya namanya susah nih. Kita tanyain susah itu menurut kalau feedback pertama susah, tapi misalkan kita ngerasa oh ini kayaknya harusnya si X ini bisa nih, tapi kok ngerasanya susah nih, ya kita tanya lagi susah apakah memang kita sebagai leader yang salah nge-assign dalam artian kebanyakan dan sebagainya, atau ada salah let's say males, enggan, kan kita juga perlu apa namanya aware terkait hal-hal non teknis ya, dalam artian motivasi dia gimana, apakah lagi demot, apa lagi apa namanya ya whatever motivasi dia seperti apa, tapi at least kita sudah ada kayak kontrak, aku expect kamu bisa nge-handle scoping seperti apa gitu kan. Terus nanti sampai di breakdown terkait kerjaan, misalkan untuk lead, aku expect dirimu bisa ngelit ini dan bantuin teman-teman yang lain untuk ngerjain 1, 2, 3 dan sebagainya. Terus let's say dia ngerasa tidak bisa, tanyain nggak bisanya itu kenapa? Apakah something yang memang out of scope dalam artian misalkan kayak tadi misalkan dia lead apa namanya senior, dia apa ngebantuin untuk nge-breakdownin terus di-assign ke tim lain, ke member lain, dan si member lain itu tidak on time ya nanti kita yang akan ke reach out ke orangnya gitu. Mas, Tapi at bentar, bentar. least yo ya. Itu kan tadi untuk posisi sebagai IM kan, sebagai tim lead lah. Hmm, hmm. Nah, kalau kita sebagai orang yang di lead gitu ya, Oh ternyata sorry. Hmm, manajer kita itu nggak segitunya gitu ya. Ya wes ini terima aja, makan aja tuh target. Itu gimana tuh? hmm. Kita bikin kontrak lagi dalam artian kayak tadi. Misalkan nih posisinya misalkan aku di assign Mas Bian gitu ya, sesuatu yang terlalu tinggi gitu, tapi Mas Bian nggak mau tahu lah, bodo amat pokoknya kan, terus Ya. pokoknya harus achieve ini. Ya udah kalau memang kayak gitu kan, tapi ini kita harus punya mungkin bukan kontrak kayak agreement lah, kayak sama aja ya, misalkan oke, misalkan ini kita paksain jalan ini, kemungkinannya ini loh, jadi once misalkan kemungkinan itu dalam artian misalkan harus cepet-cepet nih, let's say in normal kita butuh waktu sebulan, tapi Mas Bian contohnya expect ini seminggu doang gitu kan.
ya harus ada ibaratnya acknowledge bersama dan approve nih kalau kita paksain ini kemungkinannya apa, misalkan bug atau mungkin tidak bug, apa ya namanya, sesuatu yang tidak apa namanya, ada something yang apa ya bilangnya, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak smooth atau misalkan nggak sama plug kayak di awal, harus harus kita breakdown detailin gitu intinya. Kayak mungkin dalam development kita bisa kejar oke P1, misalkan kita breakdownin ini P0-nya untuk bisa kejar ini, bisa kejar bla bla bla. Tapi nanti harus ada approval kayak oke untuk P1 atau P2 dan sebagainya mungkin belum nyampe gitu loh. Atau mungkin masih ada sedikit bagi untuk edge cases misalkan. Jadi balik lagi kayak gitu sih Mas. Eh, jadi karena kan gimana pun misalkan kayak Mas Dian sebagai atasanku kan pasti punya atasannya lagi kan. Sebenarnya kita bisa nge-follow up nge, apa namanya nge, ya apa namanya istilahnya nge-reach out ke atas lagi kayak manajerku terlalu maksain nih kasarannya kan gitu. Bukan tukang ngadu tapi ya kita bilang aja memang memang nggak nyampe gitu kan. Ntar gitu terus ternyata emang dapatnya dari atasnya disuruh kayak gitu. Ya. Waktunya buka LinkedIn ya berarti ya kalau udah kayak gitu. Waduh, aku nggak mau nyebut ke arah situ sih. Oh, bukan doang. Oke, Mas, tadi kan kalau misalnya kita pas setting targetnya ya, dan Hmm, hopefully benar setting targetnya gitu ya, tapi kan hmm, pada akhirnya di masa akhir tuh biasanya akan ada performance review. Nah, performance hmm, review secara umum hmm, biasanya kan kita dimintain untuk satu nge-submit atau nge-propose ya siapa yang akan review kita gitu ya. Di beberapa kantor itu butuh di approve oleh atasan, di beberapa kantor enggak, yang penting angkanya masuk aja gitu ya, yang penting berapa orang gitu. Jadi nge-submit review siapa yang akan nge-review kita, kedua atasan kita, ketiga bawahan kita pasti. Itu kan tiga itu. Nulis, ngasih skor dan kemudian nulis kan gitu kan. Sesimpel itulah. Nah, ada tips gak sih Mas supaya kita itu bisa memastikan skor terbaik gitu ya? Walaupun ya namanya kerja ya selama 6 bulan gitu kan pasti ada naik, ada turun, kadang berantem karena kita harus nge-push, kalau nggak nge-push nggak jalan gitu. Itu gimana tuh Mas? Jadi kondisinya adalah kita ngasih review ke team member atau ke Ya, peer atau gimana? jadi kita memastikan gimana caranya supaya kita punya review hasil yang hasil performance review yang sebaik-baiknya. Selain ini ya, jajanin bos kita sering-sering gitu. Oh, oh, biar dapat performance review-nya bagus gitu ya. Benar, karena kan yang review kita kan banyak dan kadang Betul, nggak selalu baik kan, nggak selalu betul, baik-baik aja gitu loh hubungan itu. Karena kadang betul. kita perlu nge-push, kadang kita di-push kayak gitu-gitu. Oke. Ya, sebenarnya aku juga pengen tanya ya. Oke, tapi oke. Pertama sih kita mesti aware ya. Ini namanya performance review walaupun judulnya pengen seobjektif mungkin pasti tidak bisa lepas 100% objektif, pasti ada subjektivitas. Misalkan, oh aku nggak suka sama si ini atau oh waktu itu orangnya pernah bikin sesuatu yang kita nggak suka misalkan ya. Tapi ya namanya manusia pasti gitu. Tapi at least yang bisa kita lakuin, at least misalkan tadi untuk diri sendiri ya, eh, balikin lagi aja ke yang di awal dibebaninnya seperti apa. Misalkan aku ditargetin chief 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya udah kita patokannya ke situ dan selalu selalu check and recheck lah kayak ini targetnya ini masih sesuai kan. Atau ada feedback apa dan sebagainya. Dan ini sebenarnya masih align sama yang tadi aku bilang, jangan sampai sebenarnya performance review itu bukan hal yang jangan sampai cuma fokus di akhir, tapi itu adalah suatu proses dari awal, even bahkan sebelum semester berjalan sampai semester akhir tuh justru ibaratnya tinggal ngerekap lah kayak kasarannya kayak oh di bulan 1 seperti apa, bulan 2 apa, 3 apa, dan sebagainya itu tinggal direkap dan misalkan kayak tadi uh, gimana biar dapat bagus ya kita tiap bulan itu aja sih kayak ini targetnya seperti apa, achieve apa enggak, misalkan enggak, reasoningnya apa dan sebagainya. Selama kita bisa clear menjelaskan baik itu achieve atau tidak achieve secara objektif dan ada buktinya, ya udah. Tapi perkara misalkan dapat masih feedback yang kurang, ya nggak masalah kan, maksudnya feedback bukan berarti kayak jelek apa, pasti kan ada sesuatu yang improve. Tapi misalkan kayak case-nya adalah target, ya udah do the best aja untuk sesuai target.
misalnya masih dianggap kurang, ya tinggal tanya aja. Maksudnya kurangnya itu di sisi apa? Oke, oke. Balik lagi sih ke arah. Berarti tadi sebenarnya artinya jangan sampai kita tuh selama 6 bulan itu ya jalan-jalan aja kan. Artinya kita memang Betul. harus prepare dari awal mikirin Hmm, gimana nanti performance review setiap kita bertindak atau memutuskan betul. sesuatu kan gitu kan ya. Oke, oke. Sama mau nambahin Mas. Kadang Hmm. yang aku masih lihat ini sebenarnya nyangkut ke bahasan one on one. Kadang orang ngerasa one on one itu manajer yang butuh ke tim membernya. Sebenarnya Iya, uh, itu. sebenarnya kebalik. Harusnya di momen one on one tuh tim membernya yang aktif tanyain dan minta feedback ke atasannya gitu. At least kayak tadi, ini kerjaanku kayak gini masih sesuai align nggak? Masih sesuai ekspektasi yang di awal nggak? Justru harusnya yang kalau in teori ya, aku pernah baca harusnya yang 70% atau berapa, pokoknya si leadernya tuh lebih banyak mendengarkan seharusnya ya, in teorinya. Cuman ya kadang kebalikannya gitu sih. Tapi maksudku adalah di tiap one on one itu adalah momen yang sakral, quote unquote, untuk mastiin kalau kita tuh masih di gerbong yang sama gitu. Gitu sih, Mas. Ya, ya. Oke. Jadi ya emang harus harus dikerjain dari awal ya, nggak bisa Betul. cuman nunggu terakhir-terakhir aja kan sebenarnya kan. Betul. Hmm. Nah, salah satu hal yang biasanya apalagi tadi tentang one on one ya. Hmm. Ini yang sering masuk pertanyaan ke gua, Mas, gitu ya. Jadi dan ini gua ngerasa sebagai seorang ini ya, karyawan ya. Hak one on one kan sebenarnya hak kita ya dan kita itu kita yang butuh malah sebenarnya kan. Cuman ternyata banyak tuh teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk one on one, Mas. Karena leadernya itu tidak menganggap bahwa one on one itu penting. Kan gitu kan. Itu Oke. sering gua ketemu kayak gitu. Yang konsul sama gua tuh banyak tuh yang kayak gitu. Nah, dalam Hmm. hubungannya dengan performance review nih gitu. Kalau kita ketemu leader yang susah tuh diajak one on one, dia nggak merasa one on one itu penting. Itu kita harus gimana, Mas? Oke, ini bisa dari dua sisi ya. Misalkan sisi kita yang memang butuh, ya kita ibaratnya pepet terus lah sampai bilang, misalkan, aku butuh nih one-one dengan dirimu karena buat make sure apalah whatever ya kita ada effort lah. Perkara misalkan, di reject karena lead kita misalkan menganggap itu tidak penting dan sebagainya. Sebenarnya itu juga bisa quote unquote jadi alasan. Misalkan nih pas di performance review kita tidak sesuai ekspektasi yang ditargetin gitu ya. Kita bilang, loh kita selama sebelumnya misalkan minta one on one, minta feedback, di reject nih. Jadi kayak kita kurang arahan yang cukup gitu kan. Jadi ya quote unquote lagi kita tidak bisa disalahkan begitu aja gitu kan. Karena harusnya sebagai manajer memang tugasnya dia untuk ngasih arahan itu. Jadi kalau point of view ku sih tetap coba pepet apa ya kayak ada effort lah untuk bilang untuk meminta untuk one on one. Tapi misalkan masih tetap susah, ya udah eskalasi ke atasannya lagi. Karena soalnya kebangetan sih kalau misalkan direct leader, kecuali mungkin misalkan aku ke CTO gitu ya, yang ada beberapa gap yang apa berbeda gitu ya. Mungkin masih masih apa namanya kesusahan untuk apa. Tapi kalau memang direct reportnya ya harusnya itu ada waktunya. Soalnya ini sih Mas, ini terutama bukan di startup ya. Kalau di startup kan Hmm. sudah sama-sama paham lah. Yang sering kejadian kayak gini nih di perusahaan-perusahaan yang tipikal korporat yang inilah ya, yang non startup lah ya. Biasanya kayak gitu. Manajernya itu nggak ngerasa one on one itu penting. Gitu. Jadi pada Nah, ya kayak gitu. sorry mas, Ini ya, aku monggo. nanggep ini. Ini sebenarnya align. Aku beberapa kali nulis di LinkedIn itu kayak komunikasi dan one on one itu adalah skill yang sangat-sangat underrated. Karena biasa orang bilang, oke, technical dan teknis tentu penting. Cuman kasarannya kan apa namanya? Kayak misalkan kita ngoding, apa iya kita ngoding berhadapan dengan komputer gitu. Tapi kan apakah yang dikerjain itu sesuai apa enggak dan sebagainya kan tetap harus ada feedback dari orang kan. Dan kadang ada istilah juga tidak semua senior engineer saat dia jadi manajer performanya akan sama gitu. Bagusnya saat dia sebagai IC. Jadi apa ya?
wah, correct me if I'm wrong, ada yang bilang tidak seorang, aku lupa gimana, leader itu harusnya dipersiapkan, bukan yang kayak oh karena udah senior otomatis dia akan jadi manajer terus akan manage dengan baik, karena itu banyak soft skill di situ. Dan beda kalau misalkan kita apa ya, bikin ngoding atau bikin fitur apa, let's say kita googling, jelas nih misalkan satu tambah satu tuh dua, tapi kalau soft skill satu tambah satu bisa bisa tetap nol, bisa minus, bisa dua, bisa whatever, tergantung arahan kita, tergantung inputan kita kan, dan gimana operasionalnya di situ dalam artian performance dari tiap individu menerima masukan dari kita gitu kan. Dan again, itu bahkan apa namanya, dan masalahnya itu tidak ada benar salahnya. Bisa jadi itu benar untuk approach di company ini, tapi tidak tidak sama dengan company lain atau untuk kondisi lain. Jadi memang ya itu menurut aku memang untuk posisi leader tuh seni sih. Iya, nggak bisa cuman intinya kayak lu bilang tadi ya, mentang-mentang Hmm, udah lama experience-nya, IC, skornya apa, dia delivery-nya bagus, hmm, tiba-tiba jadi manajer bagus juga. belum Dan tentu. gua sering sih ketemu sama kayak gitu sih Mas. Jadi belum prepared gitu ya jadi Betul. leader, akhirnya iya sama aja gitu. Hmm, Oke, Mas, hmm, hmm. ini ada beberapa komen performance or quality. Emang bedanya performance or sama quality apa ya? Oh, maksudnya ya kayak tadi ya, lo ngerjain sesuatu cepat-cepat, achieve, release, tapi kualitasnya busuk gitu ya, besok down, besok lelet, kayak gitu-gitu. Kalau record, Mas Samsul bisa ke YouTube gua Mas, atau di LinkedIn biasanya bisa diputar ulang. Mas Adi, pertanyaan selanjutnya ini yang agak Hmm. sering bikin kita merasa bersalah gitu ya. Kadang Waduh, kalau ada yang minta review, ini kan sering gini nih biasanya nih, terutama kalau company-company itu menganut bell curve. dokter Fall. Udah duga arahnya ke sini. Udah duga nih. Aduh, Jadi sudah pasti dijatah nih yang aduh. performance bagus sekian, mid sekian, yang jelek sekian. Nah, gimana tuh Mas kalau misalnya harus kayak gitu dan tim kita pasti akan harus kita diminta siapa nih dari tim kita yang harus kena bad performance. Itu gimana tuh? Lo Ntar Mas, menghadapi hal ini mau curhat atau gimana? Aku takut ya, salah ngomong ini. kan belum. Kalau gua Belum. belum. Tapi lo menghadapi kayak gini gimana tuh Mas biasanya Mas? Oke, Karena semua leader pasti menghadapi hal itu kan pada akhirnya. benar. eh Apa ya, paling yang bisa aku bilang, sebenarnya aku bukan bilang kayak paling benar dan sebagainya ya, karena untuk ngadepin itu memang sangat-sangat susah ya, dan mungkin kayak kerjaan paling beratnya manajer tuh pas ngadepin kondisi gitu ya. Cuman again, karena kita hidup di, mungkin agak di dari depannya dulu, kita udah komit, kita hidup di startup ya, which is itu high risk high return, dan tidak ada seseorang pun yang memaksa kita untuk ikut di environment ini kan, yang tadi kayak sangat sangat high risk lah. Yang kedua, kita perlu bedain mana yang bisa scope kita dan mana yang udah bukan scope kita. Specifically misalkan saat performance review gitu. Scope kita adalah ya kita bisa mencoba memberikan seobjektif mungkin penilaian based on penilaian kita, based on data-data yang ada, based on arahan, based on whatever yang sudah tertulis. Ya udah yang bisa kita lakuin itu. Tapi pasti akan selalu ada ditemukan, walaupun personally aku kurang setuju, cuman maksudnya bell curve itu ya, walaupun tapi mungkin kalau aku mencoba POV-nya secara company, mungkin kayak let's say dari performance company nih, let's say 1 sampai 5, dari apa namanya performance company ini let's say di angka 3 gitu. Tapi pas ngasih performance review per orang ya, let's say rata-ratanya itu 4 atau 4 ke atas. Itu kan nggak align ya. Kayak masa nilai orangnya bisa lebih dari company-nya itu. Aku untuk itu bisa memahami, cuman kadang problemnya bisa jadi apakah salah memberikan target, dalam artian targetnya kerendahan atau ketinggian, itu menurut aku juga harus fair untuk dievaluasi ya, dalam artian, oh ini targetnya bener nggak di tengah jalan, apakah masih sesuai apa enggak. Dan mestinya juga ada evaluasi. Ini maksudnya aku bilang secara general ya, bukan ke company tertentu, cuman feedbackku untuk bell curve ini harus, bukan harusnya ya, aku nggak bisa maksakan kayak sejokianya, se apa namanya, searifnya apa whatever lah kalimatnya Baiknya. itu tetap memanusiakan manusia gitu, dalam artian
oke, ada tuntutan untuk ini, tapi juga secara company juga harus mawas diri kayak apakah targetnya masih sesuai relevan, misalkan misalnya pas di awal ditargetin itu kayak apa ya, kita nggak tahu perekonomian dunia, misalkan siapa tahu pas ditargetin aman, terus ternyata ada kayak dulu ada COVID dan sebagainya. Jadi ya satu itu tetap harus ada kontrol, check and balance lagi kayak evaluasi di tiap di level company-nya. Yang kedua, eh at least untuk kalau scoping kita lebih kecil lagi di tim itu tadi ya tadi kita balikin mana scope yang bisa kita handle kayak tadi memberikan Hmm. dan sebagainya. Tapi selain itu ya ibaratnya kasarannya kita di ini adalah karyawan ya. Kalau di level apa namanya di investor ibaratnya adalah cuma baris angka di spreadsheet-nya mungkin ya. Ya itu memang itu udah ya out of scope kita, bukan kita nggak, kita siapa sih maksudnya ya kita hanya bagian dari karyawan ibaratnya, coba do the best tapi ya ujung-ujungnya kan kalau dinilai kurang baik ya ya itu udah beda kita lah maksudnya gitu sih mas. Jadi kalau menanggapi Belkur menurut aku tujuannya sebenarnya baik biar mengsinkronisasi antara performance company dengan capaian di employee-nya. Cuman apakah harus memaksakan dari yang sebenarnya sudah sesuai menjadi harus menjadi kayak tidak sesuai, karena setahu ada beberapa yang menganut bell curve tapi bell curve itu lebih ke arah kayak panduan tapi tidak saklek gitu. Tapi Hmm. memang ada juga yang ya udah pokoknya harus sekian yang kurang, sekian yang baik dan sebagainya. Tapi apakah itu let's say yang saklek dan yang ibaratnya masih bisa tolerir itu baik atau enggak, ya balik lagi gimana ke kondisi company itu kan kita nggak tahu. Jadi aku nyari jawaban aman aja mas. Iya, karena gue inget siapa yang cerita gini ya, Mas Gurun apa ya? Jadi dia Gurun kan, PM kan di company dia itu sempat dia itu disuruh efisiensi gitu ya, timnya suruh milihin Hmm. siapa yang di layoff gitu ya. Terus habis itu udah kelar, dia suruh otomasi, habis itu dia yang kena layoff. Kayak gitu jadinya. Ada satu temen gue juga waktu dia masuk dia membawahi ada 60-70-an orang gitu ya. Begitu dia masuk beberapa bulan layoff, tinggal 6 orang di bawah dia. Itu lo bayangin perasaannya tuh Iya, gimana gitu ya. Ya iya, Allah, itu ya 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 life iya, sebagai seorang leader ya gitu ya. betul. Uh, bukan kita ngerasa bahwa sikat gitu enggak ya, tapi Ya, gimana secara kan gitu. manusiawi jelas itu beban paling mental susah. Cuman ya balik lagi ibaratnya kita harus kayak gitu gitu. Kita di Ya, expect untuk ngelakuin itu. Secara individu dalam artian pertemanan ya masih sama, cuman secara profesional ya mau nggak mau kita terikat dengan aturan yang ada. nah ini ada pertanyaan Mas, ini pertanyaan terakhir nih dari Hmm. Mas Sul. Gimana Mas cara menilai perusahaan yang kulturnya bagus? Gimana ya? Oh, Kultur yang baik ya mungkin nggak bisa dipukul rata ya. Maksudnya kultur kan berarti budaya kan. Misalkan gimana sih kulturnya perusahaan Indonesia dengan kulturnya perusahaan di US itu kan pasti beda ya. ya, Menurut aku sih apa ya, si company tersebut justru yang harus memberikan informasi kayak value atau culture-nya di company itu seperti misalkan nih ambil contoh ya, bisa kita bilang company yang arogan itu tidak baik, itu kan versi kita ya. Tapi let's say misalkan di company itu memang arogan itu adalah baik gitu kan, ya ya, kita nggak bisa protes dong, salah sendiri join ke situ ya. Jadi ya mungkin lebih ke kita mengenali dulu, karena kan again tidak ada seorang pun yang memaksa kita untuk join ke perusahaan itu kan. Eh, jadi ya even pas pas apa namanya interview atau mengenal kepoin lah company itu seperti apa sih, mungkin track record di eh, media seperti apa atau track record atau dari mungkin punya kenalan di company itu, ya cari tahu atau mungkin biasanya di suatu company dia apa namanya punya apa sih namanya core value dan sebagainya, dan tinggal di track aja di penerapan di day to day-nya itu apakah masih menerapkan ke hal itu apa enggak, mungkin sesimpel itu. agree sih Mas. Jadi nggak ada yang kayak ini culture-nya nggak bagus. Yang ada cuma cocok atau enggak aja kan sebenarnya kan sama kita.
kita milih yang bagus. Nah, ini ada pertanyaan kayaknya singkat aja Mas jawabannya. Kalau suruh milih, mendingan cepat deliver atau jago technical gitu kali ya? Hmm. Kalau aku mix dalam artian balik lagi itu nggak bisa misalkan cuma deliver time doang, biasanya kan ada thresholdnya ya, delivernya cepet nih tapi banyak bug gitu kan, atau kebalikannya banyak minim nih tapi jadi developmentnya lama gitu. Jadi di mix sesuai scopingnya. Let's say kan biasanya Scrum kita ada iteratif ya, ada rollout. Misalkan kita define MVP-nya di awal itu seperti apa scopingnya, terus nanti iterasi kedua seperti apa. Disitulah peran biasanya kayak PM kayak Mas Brian ngedefine scope seperti apa. eh Ya itu. Jadi harus di mix, nggak bisa salah satunya. Itu kan bukan kayak cepet tapi nggak ada kualitas, atau kualitasnya bagus tapi delivery-nya setahun gitu ya kan, gitu juga kan, itu spektrum lah, itu pasti beda. Yeah. Mas, sebelum kita akhiri karena udah lewat juga waktunya, gue pengen tahu dalam konteks growth ya, jadi growth mindset, lu bisa sebutin nggak sih Mas, apakah course atau seseorang atau buku apa yang paling lu rasa punya impact paling gede dalam journey karir lo selama ini? Apa tuh Mas? Sebenarnya aku punya beberapa buku tapi belum semua buku aku kelarin. Cuman sebenarnya kalau bilang di karir justru aku melihatnya itu bukan masalah bukunya, karena kalau aku melihat itu lebih ke pengalaman hidup, dalam artian tentu aku punya banyak kesalahan di misalkan company sebelumnya aku ngelakuin ini dan aku rasa wah ini jelek nih atau feedback aku coba iterasiin ya kayak development lah kasarannya. Misalkan kita bikin fitur X, di fitur release 1 kita dapat feedback atau bug ini, harusnya kan nextnya kita tidak mengulangi itu lagi kan. Jadi aku cuma coba introspeksi dari dulu tuh aku salahnya apa ya, nextnya jangan sampai itu tuh terulang lagi gitu. Mungkin kayak as simple as aku bilang tadi, one on one tuh penting. Aku bilang itu kenapa? Karena dulu aku juga ngerasa apa sih ini kayak cuma direct report. Ini aku kelar kerjaan fitur X 1 2 3 dan gitu kan, kayak ya apa bedanya kayak stand up gitu kan. Padahal harusnya pas di one on one itu bisa nge-explore lebih lanjut gimana dan sebagainya kan. Karena kan ibaratnya penilaian baik itu adalah sesuai di ekspektasi kan, kayak leader kita nge-expect ini, kita bisa deliver itu, syukur-syukur lebih gitu kan. Percuma kita banyak effort tapi ternyata tidak sesuai scope yang diharapin. Jadi menurut aku kalau balik apa yang untuk pengalaman hidup, menurut aku justru banyak ngobrol, banyak tanya dan komunitas itu. Kayak nanya-nanya, banyak tanya. Di pengalamanmu isunya seperti apa sih? Terus gimana cara nge-solve-nya? Gitu sih, lebih ke tukar pendapat daripada di buku, karena buku mungkin bagus tapi kan implementasinya apalagi kalau ke arah manajerial ya, nggak ada sesuatu pun taklek bagus terus itu semua sama gitu. Ada seninya juga sih. Jadi lo lebih dapat banyak growth dari diskusi dan ngobrol ya selama karir lo ya, dan saling belajar dari sana. Sip. Oke, ini tadi ada beberapa komen juga dari Mas Samsul. Palu gada nggak masalah asal smart. Oke. Yang susah kalau leadnya cuma pengen tahu beres, tapi ada loh orang-orang kayak gitu. Bersyukurlah. Nah, tapi aku penasaran, aku tertarik dengan pengen tahu beres. Sebenarnya aku pun kayak gitu, dalam artian gini, aku selalu membebaskan, ibaratnya kita punya target nih mencapai A gitu. Maksudnya kalian tuh tim bebas, kalian mau kerjanya gimana, ada yang datang pagi, ada yang morning person, ada yang datang siang atau kerja apa, terserah gitu kan. Aku berusaha tidak memicromanage, yang penting goalsnya di akhir kelar beres gitu. Tapi beres dalam artian tidak langsung lepas juga ya. Tapi kan ada orang yang suka kayak kerja pas malam atau apa, kayak whatever, selama kayak tadi di kontrak di awal itu kita masih align gitu sih. Lo pernah dengar yang namanya situational leadership nggak, Mas Adit? Ya, pernah. Ya, kayak gitu kan sebenarnya konsepnya kan. Ada momen-momen atau ada kondisi di mana ya yang paling bagus adalah tim kita disuruh udah jalan sendiri aja kalau dia memang sudah trusted, udah punya pengalaman kan gitu kan. Betul. Tapi di sisi lain kalau tim member kita baru ya harus di handhold, dipegangin, diajarin satu-satu.
tergantung aja. Oke, udah malam. Thank you banget Mas Adit. Semoga obrolannya bisa bermanfaat ya buat teman-teman, terutama yang ngadapin performance appraisal. Jadi kalau lo lagi kena performance review, ya pertama tipsnya tadi ya, yang pasti pas setting target, jangan sampai minim berkomunikasi gitu ya. Banyak-banyak berkomunikasi. Kalau susah bilang susah, nge-challenge jangan cuman iya aja, itu yang pertama. Kedua, selama jalan 1 semester itu ya lo track, lo ngerjain apa aja, kesulitannya apa aja, ada isu apa aja, itu dicatat semua sehingga nanti pas performance appraisal bisa ditunjukin semua datanya tuh, delivery-nya, achievement-nya, problem-problemnya itu kelihatan. Dan ntar karena memang sebenarnya performance appraisal ya kadang banyak hal yang tidak bisa kita kontrol juga dan memang ultimately subjektif ya, walaupun sudah berusaha diobjektifkan. Ya sudah, selama kita udah berusaha yang terima terbaik, ya udah terima aja hasilnya gitu ya Mas ya. Gak ada lagi yang bisa kita lakukan. Oke, ya wes Mas, lu sering ini di mana sih Mas? Kalau misalnya orang pengen reach out ke lu atau pengen ngobrol sama lu sering nongol di mana sih sebenarnya? Ngedirect message boleh. LinkedIn berarti ya? LinkedIn boleh. Oke, kalau misalnya lu ada yang pengen ngobrol sama Sadit, boleh tuh DM LinkedIn. Ya wes, kalau gitu kita akhiri. Mas Adit, thank you banget sudah nemenin malam ini. Semoga kita semua aman-aman aja untuk performance review kali ini. Ya, amin. Thank you banget buat yang sudah nonton dan komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman. Pamit dulu. Makasih banyak Mas Adit sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.